adik-adik semuanya, apa kabar? Ada sukacita nggak nih hari ini? Pastinya ada dong. Nah, sekarang Mbak Pila di sini mau nemenin kalian lagi buat sekolah minggu bareng-bareng lagi. Sekolah minggunya hari ini harus semangat ya. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita nyanyi dulu lagu Setinggi-tingginya Langit dengan semangat ya. Adik-adik semua, kita bersatu dulu ya dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kesehatan pada kami semua ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dari Bu Endang. Kita duduk manis dulu, siapin hatinya, terus siapin juga Alkitabnya ya adik-adik semua. Nah, sebelumnya mari kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Yuk adik-adik semua, kita dengerin cerita dari Bu Endang. Shalom, selamat bertemu kembali sama Ibu di sini. Anak-anak di rumah, bagaimana keadaannya? Sehat? Puji Tuhan, kiranya anak-anak di rumah selalu sehat. Hari ini kita akan belajar Alkitab yang saat ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya sangat terkenal, yaitu Musa. Sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bertemu kembali bersama anak-anak kami yang berada di rumah. Kiranya anak-anak selalu diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali, yaitu siapa tadi? Iya, Musa. Musa. Nah, kira-kira Musa ini artinya apa ya? Musa artinya yaitu yang diangkat atau ditarik dari air. Ya. Nah, Nabi Musa dipilih oleh Tuhan
untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa keluar dari Mesir? Iya, karena waktu di Mesir itu bangsa Israel dijadikan budak oleh Raja Firaun. Maka Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kemana tujuannya? Iya, tujuannya ke Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan atau yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, artinya tanah Kanaan itu disebut tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan air susu dan madu. Nah, tahu artinya apa? Artinya bahwa tanah itu sangat subur sekali hingga apapun yang ditanam akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, kalau leluhur kita orang Jawa menyebutnya sebagai tanah yang gemah ripah lo jinawi, artinya sangat subur sekali, subur bingit katanya kalau anak zaman sekarang begitu. Singkat cerita, ketika Firaun mengetahui ketika Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ia menjadi marah. Karena tidak ada bangsa yang sebagai yang dijajah. Artinya bahwa tidak ada lagi bangsa yang disuruh-suruh untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, atau melakukan segala hal. Atau juga disebut bangsa yang dijajah. Nah, seperti kita kalau di rumah biasanya ada yang membantu ibu atau juga sering disebut asisten rumah tangga. Tidak punya, jadi di rumah tidak ada yang disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, mengepel, menyuci, setrika, memasak, dan lain-lain. Maka menjadi repot. Nah, itu sebabnya Firaun atau Raja Firaun bertekad melawan Tuhan dengan apa? Mengejar Musa yang telah memimpin bangsa Israel tadi keluar dari Mesir. Ya, dikejar. Tidak main-main ya anak-anak. Firaun dengan kekuatannya mengejar bangsa Israel, membawa apa ya? Membawa pasukan yang sangat kuat, sangat banyak, berkuda. Berapa jumlahnya? Tidak cuma 100, 200. Ini bahkan berapa? 600 jumlahnya, bersama kuda dengan pasukan lengkap, dengan kekuatan penuh mengejar bangsa Israel. Nah, melihat kemarahan Firaun dengan pasukan tentara yang paling hebat, membuat bangsa Israel merasa kecil, menjadi ketakutan dan tidak berdaya. Seperti apa? Coba kalau tidak berdaya, seperti anak-anak ketakutan ketika melihat anjing atau melihat apa yang lebih serem, harimau menerkam anak-anak. Mau
bangsa anak-anak menjadi takut. Sama halnya bangsa Israel seperti itu. Tetapi bangsa Israel kemudian berseru kepada Tuhan, kepada Musa, minta perlindungan, pertolongan. Jadinya apa tadi? Lantas berseru kepada Tuhan dan berkata-kata kepada Musa. Akhirnya Musa berdoa dan Tuhan bertanya, mengapa engkau berseru-seru untuk mohon pertolongan kepada saya, kepadaku, kata Tuhan. Nah, tanggapan Tuhan menegur bangsa Israel tadi karena apa? Tuhan menanggapi, kenapa tidak percaya kepadaku? Karena yang memimpin kamu keluar itu adalah aku melalui Musa. Itu artinya bahwa orang Israel tadi merasa ketakutan dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi Tuhan memperingatkan. Sampai Tuhan berkata, kenapa kamu yang kurang percaya kepada Tuhan? Kata apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan untuk bangsa Israel itu, rancangannya itu sangat baik. Yaitu bahwa Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, asalkan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya. Nah, ketika bangsa Israel yang tadinya merasa kecil dan lemah, namun kemudian menjadi percaya pada pimpinan Tuhan, sekarang mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan menjaga dan melindungi, menyelamatkannya hingga terluput dari kejaran musuh tadi, dari bangsa Mesir yang mengejar-ngejar tadi dengan tentaranya yang banyak, yang kuat, kekuatan penuh tadi. Nah, anak-anak, coba ibu mau tanya, siapa yang masih merasa ketakutan atau takut gelap? Iya, padahal tidak perlu takut ya, karena Tuhan selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Dan kita harus mengikuti perintahnya Tuhan. Ya. Nah, bagaimana lagi dengan nasib Raja Firaun? Nah, sekalipun tadi memiliki kekuatan yang penuh, tentara yang khusus dan kuat, namun karena dia memiliki sifat yang sombong, tidak mengandalkan Tuhan, dan hanya mementingkan atau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya apa? Dia binasa. Karena tadi dikuasai amarah, rasa benci, dan sombongnya tadi. Akhirnya dia mengalami kebinasaan. Nah, coba sekarang anak-anak yang di rumah masih punya masih suka disuruh oleh mama, papa, kakak, nenek, kakek, masih suka marah-marah? Ada? Iya, anak-anak Tuhan pasti selalu mendengarkan perintah mama, papa, atau kakak, nenek, kakek, semuanya harus mendengarkan biar tidak agar selalu
selalu melindungi. Nah, kalau orang tua kita lagi marah-marah karena diingatkan anak-anak tidak boleh main HP terlalu lama, anak-anak harus mendengarkan. Orang tua mengingatkan anak-anak bukan karena marah, tapi marahnya karena sayang. Anak-anak harus memperhatikan, harus mendengarkan perintah atau nasihat ayah, ibu, atau kakak, atau yang dianggap lebih tua. Karena apa? Agar supaya anak-anak disayang oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan. Nah, sebaliknya Tuhan menenggelamkan pasukan Firaun tadi yang merasa sok hebat, sok kuat, hingga menjadi sombong, suka marah-marah, dan berani melawan perintah Tuhan. Akhirnya ditenggelamkan seperti pasukan Raja Firaun tadi. Nah, coba ini gambar Musa. Nggak kelihatan ya? Ini gambarnya belum diwarnai. Sebetulnya anak-anak nanti bisa mewarnai biasanya ya. Tapi saat ini anak-anak di rumah boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini juga gambar Musa ketika Musa membelah laut yang dilewati oleh bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, melewati laut. Musa membelah laut yang menenggelamkan pasukan Firaun, membinasakan pasukan Firaun. Nah, ini gambar Raja Mesir. Seram ya, rajanya menyeramkan. Nah, menyeramkan ya? Iya, ya, itu cerita tentang penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, atau Tuhan menyertai jalanku. Tuhan menyertai jalanku. Nah, mulai saat ini anak-anak kita ajak untuk rendah hati, tidak sombong, tidak pemarah, dan selalu mengikuti nasihat orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia, agar kita hidup senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita tutup, Ibu mau mengajak bernyanyi anak-anak dulu. Yuk kita bernyanyi dulu. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, segitu dulu ya firman Tuhan kita hari ini. Tadi yang dengerin firman Tuhan siapa? Oke, coba Mbak mau nanya, belajar dari tokoh mana tadi? Siapa nama tokohnya? Bener, Musa. Nah, jadi adik-adik semuanya, kita harus rendah hati, kita nggak boleh sombong sama orang-orang, kita juga nggak boleh marah-marah terus ke orang-orang, kita juga harus nurut sama orang tua kita sebagai wakil Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk, nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik semua, selesailah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang selalu taat akan firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berkati juga segala aktivitas kami, sekolah kami, hari-hari berikutnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Tuhan. Semoga diberi kesehatan, diberi perlindungan hanya padamu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selesailah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu bareng-bareng lagi ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.